Shalom, salam jumpa dalam renungan harian kita, Jumat 11 November 2022. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, hari ini bersama dengan Gereja Semesta, kita memperingati Santo Martinus dari Tours, uskup dan pengaku iman. Martinus lahir di Sabaria atau sekarang Hungaria Barat pada tahun 335 dan dibesarkan di Italia. Ayahnya seorang perwira tinggi Romawi yang masih kafir. Namun kemudian ayahnya sangat mengharapkan dia menjadi perwira Romawi seperti dirinya. Maka umur 15 tahun Martinus dimasukkan untuk ikut dinas militer. Nah, dalam suatu perjalanan dinas ke kota Amiens pada musim dingin itu, Martinus berpapasan dengan seorang pengemis malang yang sedang kedinginan di pintu gerbang kota. Pengemis itu mengeluarkan tangannya meminta sesuatu daripadanya. Namun ia tidak membawa uang sepeser pun pada waktu itu. Maka apa yang dilakukannya? Tergerak oleh kelas kasihannya yang besar pada pengemis yang malang itu, ia segera menghunus pedangnya dan membelah mantelnya yang indah itu. Sebagian untuk dia dan sebagian diberikan kepada pengemis itu. Ketika memasuki kota Amiens, banyak orang menertawakan dia karena mantelnya yang aneh itu. Saudara-saudari yang terkasih, namun peristiwa itulah yang membuat dia disapa oleh Allah sendiri yang menampakkan diri kepadanya melalui malaikatnya. Dalam penglihatan itu, Martinus melihat Yesus mengenakan mantel setengah potong yang sama dengan bagian mantel yang diberikan kepada pengemis malang yang tadi. Kepada para malaikat itu Yesus berkata, "Martin, seorang katekumen memberikan aku mantel ini." Maka tak lama kemudian ia dipermandikan dan segera mengajukan permohonan pengunduran diri dari dinas ketentaraan. Saudara-saudari yang terkasih, perjalanan iman dari Martinus ini juga menjadi harapan yang besar bagi kita bahwa setiap orang dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Sejauh mana kita peka dengan tanda dan juga kehadiran Allah itu, sejauh itu juga kita akan bisa menangkap kehendak Allah dalam diri kita. Dalam perjalanan hidup Martinus, setelah dia diangkat menjadi uskup di kota Tours, yang menarik adalah bahwa dia tidak mempunyai istana yang istimewa, hanya sebuah bilik sederhana di samping sakristi gereja. Bersama rahib-rahibnya, Martinus giat mewartakan Injil. Khotbah-khotbahnya diteguhkan Tuhan dengan banyak mujizat. Dengan berjalan kaki, naik keledai atau dengan perahu layar, ia mengunjungi semua desa di keuskupannya. Ini juga menjadi catatan ataupun permenungan yang sangat baik bagi mereka yang memangku jabatan gerejani, agar juga sungguh di dalam pelayanan tidak bersemangat, bersuka cita, bahkan mungkin peralatan ataupun akomodasi sekalipun sangat terbatas tidak boleh menjadi penghalang. Dan semoga berkat doa Santo Martinus ini, para penggembala gereja kita juga mampu melaksanakan tugas dan panggilannya dengan baik. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, pertanyaannya adalah kapan anak manusia akan menyatakan dirinya kembali. Pertanyaan ini kiranya terjawab dengan baik lewat keterangan-keterangan yang diberikan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari anak manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua." Atau juga cerita yang lain, yakni pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari anak manusia menyatakan dirinya. Nah, secara tidak langsung kita bisa menangkap apa yang mau dikatakan kepada kita bersama.
bahwa penyataan diri dari kemuliaan Allah atas dunia ini, yakni melalui kedatangannya untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dalam kredo kita itu diungkapkan, akhir dunia ini akan ada, tapi kuasa Allah tidak akan pernah berakhir. Maka ia akan datang untuk mengadili ataupun membawa orang sampai kepada kemuliaan surgawi. Anak manusia akan datang sebagai hakim yang adil untuk setiap hidup kita, untuk setiap pribadi. Maka kedatangannya adalah membawa manusia kepada kemuliaan yang telah dijanjikannya sendiri. Maka permenungan kita hari ini, saudara-saudariku, yang pertama dari Santo Martinus, semoga kita semua juga bisa menangkap tanda kehadiran dan kehendak Allah dalam diri kita, khususnya di dalam menghadirkan hidup kita kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kecil, orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, semoga juga teladan Santo Martinus, para gembala gereja, semakin bersemangat melayani umat beriman dengan penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia tidak kekal untuk dunia ini. Perjalanan manusia yang kekal itu adalah kehidupan yang kekal. Maka sebelum Allah menyatakan dirinya, marilah kita mengisi seluruh hidup kita untuk berada di dalam dan bersama dengan Tuhan. Maka tak kala Tuhan menyatakan dirinya, kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.